Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wais Al-Qarni. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share mengenai demo aplikasi sistem informasi inventory barang berbasis web. Baik, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit mendemokan mengenai program aplikasi sistem informasi inventory barang berbasis web. Oke, tanpa panjang lebar ya, jadi nanti untuk demonya akan saya jalankan di localhost. Maka dari itu, saya memerlukan paket atau modul Apache dan MySQL di paket XAMPP ya. Untuk XAMPP-nya sendiri, di sini saya menggunakan versi yang 3.2.2 ya. Jadi nanti untuk ininya pastikan sudah di start ya untuk modul Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita langsung menuju ke web browser, ketikkan localhost /inventory. Ya, ini ya, kira-kira ini. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya keluar dulu ya. Jadi ini adalah sistem halaman awal dari sistem inventory barangnya ya. Untuk filenya sendiri berada di local disk C dalam folder XAMPP, di dalam folder htdoc. Ya, untuk sistemnya ini ya, sistem inventory. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk demonya ya. Ini adalah halaman awal ya, halaman awal. Jadi setiap user akan diminta untuk login dengan menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Oke, kita akan langsung menginputkan emailnya. Kemudian untuk passwordnya. Kemudian kita akan masuk. Nah, ini adalah halaman dashboard atau halaman utama dari sistem ya. Jadi ketika user, dalam hal ini ya semua user, jika sudah berhasil login ke dalam sistem, maka akan dihadapkan pada halaman dashboard seperti ini. Nah, di sini ada beberapa informasi mengenai jumlah item, jumlah kategori, jumlah elemen, kemudian ada total penjualan, jumlah produk, kemudian pesanan terbayar dan pesanan belum terbayar, kemudian ada jumlah anggota, serta jumlah gudang. Kemudian di bagian kiri ya, di bagian kiri ada beberapa menu. Yang pertama menu item, menu kategori, gudang, elemen, produk, pesanan anggota, akses, profil perusahaan, dan yang terakhir adalah menu untuk keluar dari sistem. Oke, kita akan coba satu persatu. Di sini ada menu item. Nah, untuk menu item ini untuk datanya masih saya inputkan yang satu ya, kita bisa tambahkan item baru. Misalnya nama itemnya dress ya, kemudian simpan, maka akan otomatis datanya sudah tersimpan di dalam sistem ya, ini dengan nama dress. Nah, kemudian di aksi ini juga ada fitur untuk mengedit maupun menghapus dari item yang diinginkan. Selanjutnya untuk kategori ya, untuk kategori juga di sini kategorinya baru satu yakni berupa elektronik. Nah, di sini kita bisa tambahkan kategori yang lain. Misalnya kategorinya pakaian. Kemudian statusnya ini bisa kita aktifkan, kemudian simpan. Nah, maka data kategori dengan nama pakaian sudah berhasil disimpan di dalam sistem. Selanjutnya ada menu gudang. Nah, untuk menu gudang ini kita bisa tambahkan, karena di sini untuk menu gudangnya masih kosong ya, kita tambahkan gudang ya, nama contoh gudang 1. Nah, kita simpan. Nah, maka untuk data gudang 1 ini sudah berhasil disimpan di dalam sistem. Selanjutnya ada elemen. Nah, elemen ini biasanya lebih ke warna ya, atau mungkin kayak kriteria dari suatu barang ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan elemen, misalnya elemen ukuran ya.
kemudian ini statusnya aktif, simpan. Nah, untuk elemen ukuran ini total value-nya belum ada ya, kita bisa tambahkan value-nya. Kita tambah value, misalnya ukuran kecil ya, atau mungkin ukuran medium, ukuran M, seperti ini. Simpan, tutup. Nah, ini untuk elemen value ya. Untuk elemen value sudah berhasil kita inputkan. Selanjutnya untuk menu produk, di sini ada dua submenu. Pertama, tambah produk. Di sini bisa kita tambahkan produk baru. Kemudian ini adalah kelola produk. Nah, untuk data produknya sendiri belum ada ya. Nanti kita bisa tambahkan produk. Kita masukkan nama produknya, misalnya nama produknya adalah seperti ini. Kemudian harganya kita bisa inputkan, semisal 4 juta, kemudian jumlahnya semisal 2. Kemudian di sini kita bisa tambahkan deskripsi ya, keterangan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ini ada warna. Nah, untuk warnanya sendiri ini kita bisa tambahkan yellow, black, misalnya black. Kemudian ukurannya, karena di sini ukurannya baru satu yakni ukuran medium. Kemudian itemnya di sini merupakan jenis dari komputer. Kemudian kategorinya elektronik. Kemudian gudangnya ya, ini karena data gudang baru satu, maka yang tampil hanya gudang satu. Ketersediaan atau stoknya ya jika stoknya masih ada. Kemudian kita bisa simpan. Nah, maka data dari nama produk Asus ini sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya ada di menu pesanan ya. Menu pesanan ini juga ada dua submenu. Yang pertama tambah pesanan, kemudian kelola pesanan. Di sini pesanannya belum ada, kita bisa tambahkan. Misalnya nama kliennya adalah kemudian nomor telepon, kemudian produknya ya, produknya misalnya Asus tadi yang sudah berhasil kita inputkan. Di sini untuk suku bunga dan biaya akan otomatis muncul ya. Kemudian masukkan diskonnya, misalnya diskon 10% gitu ya, atau mungkin diskon 50%. Kita bikin pesanan ya. Nah, maka data pesanan sudah berhasil diinputkan ya. Selanjutnya di sini ada anggota ya. Di sini bisa kita tambahkan anggota. Karena di sini untuk anggotanya baru satu ya. Ini bisa kita tambahkan anggota yang lain. Misalnya aksesnya adalah karyawan. Kemudian username, misalnya Agus, password 12345, 12345. Kemudian jenis kelaminnya kita tambahkan. Kemudian nama depan, nama belakang. Kemudian emailnya ya. Semisal seperti ini. Kemudian nomor handphone yang aktif. Contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa simpan ya. Nah, jika ada pemberitahuan seperti ini maksudnya adalah username dan password ya. Jadi untuk username harus 5 karakter dan passwordnya harus 8 karakter. Oke, kita akan coba lagi. Username-nya harus 5 karakter ya. Misal Agus Santoso. Kemudian passwordnya harus minimal 8 karakter. Kemudian jenis kelamin kita pilih. Kemudian kita inputkan nama depan dan nama belakang. Kemudian kita inputkan nilainya.
inputkan emailnya. Selanjutnya kita bisa inputkan nomor handphone, kemudian kita simpan. Nah, nanti untuk data anggota yang baru ini sudah berhasil kita simpan ya. Nah, untuk ini juga aksinya juga sama ya, bisa kita edit, bisa kita hapus. Contoh di sini akan saya hapus. Nah, maka data anggota yang tadi sudah berhasil dihapus. Kemudian untuk hak akses ya, akses ini baru ada karyawan, kita bisa tambahkan hak akses yang lain. Misal di sini saya akan masukkan hak akses berupa manajer. Kemudian manajer itu nanti bisa ngapain aja. Misalnya bisa lihat ini ya. Kemudian dia juga bisa ngedit ya. Misal untuk mengedit kemudian dia juga bisa membuat. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti akan berhasil kita inputkan hak akses yang baru, yakni dengan nama manajer. Kemudian berikutnya adalah mengenai profil perusahaan. Ini untuk nama perusahaannya, misalnya saya ganti PT Prima Jasa. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian charge amount ini adalah tarif ya, besaran tarif. Kemudian PPN adalah pajak mengenai pertambahan nilai. Kemudian alamatnya ini bisa kita tambahkan. Kemudian nomor handphone dan negara. Kemudian ini adalah catatan ya. Untuk catatan ini hanya opsional ya. Seperti ini. Kemudian mata uang kita bisa pilih mata uang sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita simpan. Nanti akan otomatis berhasil kita simpan. Nah, demikian untuk demo tutorial mengenai sistem informasi inventory barang berbasis web. Semoga dengan video demo ini teman-teman bisa mengembangkan sistem yang serupa ataupun bisa dijadikan sebagai bahan acuan ataupun bahan referensi. Baik, mungkin itu saja untuk video demo pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.